Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para bapak dan para ibu, para ikhwan, para akhwat, para hadirin, para hadirat, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kepada segenap para pendengar dan para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin. Pengajian kita pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan tema 6 pilar dakwah salafiyah, membaca kitab Situd Durar yang disusun oleh beliau Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizallahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan 6 pilar ini. Yang pertama yaitu pilar tentang ikhlas, bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajarkan ikhlas, yang mengajarkan tauhid sebagai pilar yang pertama, sebagai pokok di antara pokok-pokok ajaran dakwah salafiyah. Disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, al-aslul awal ikhlasuddin lillah. Pokok yang pertama atau pilar yang pertama dari pilar-pilar dakwah salafiyah adalah mengikhlaskan agama untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Telah kita sebutkan beberapa pelajaran dari tema pembahasan atau subbab yang pertama ini. Kita ingin tegaskan bahwa makna dari kalimat apa yang disebutkan oleh beliau dan yang disebutkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang lain, bahwa dakwah salafiyah atau dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dakwah yang berasas pada dakwah tauhid, yaitu perbaikan umat dengan macam-macam atau beragamnya sisi-sisi kerusakan yang ada pada umat, dari lini-lini yang manapun, di bidang-bidang apapun dari kehidupan umat ini, maka perbaikannya akan didapatkan dengan memperbaiki asas yang pertama, yaitu tauhid. Mengajarkan agama untuk diikhlaskan agama kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Penyadaran umat yang pertama tentang kewajiban beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala,
bahwa tidak ada satupun manusia melainkan wajib beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itulah hikmah dari diciptakannya jin dan manusia, sebagaimana ayat yang sudah panjenengan hafal, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin, tidak pula kami menciptakan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan illa liya'buduni ay illa liyuwahhiduni. Maknanya agar manusia dan jin beribadah kepadaku adalah agar manusia dan jin mentauhidkan aku, yaitu dalam beribadah yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada seluruh manusia. Tidak ada satupun manusia yang boleh tidak beribadah kepada Allah. Semua manusia wajib beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu maknanya agar semua manusia mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian penyadaran manusia untuk meninggalkan apapun yang diibadai dari selain Allah. Karena itulah makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidaklah tauhid itu ditegakkan kecuali harus bersamaan dengan itu dibarengi dengan menumbangkan syirik. Menegakkan tauhid dibarengi dengan menumbangkan syirik, sehingga tauhid akan ditegakkan dengan baik jika dimurnikan dari semua bentuk kerusakan, semua bentuk racun yang mengotori tauhid, yaitu syirik. Oleh karenanya, termasuk perkara yang baik yang harus kita pahami dalam babnya ini, bahwa pokok-pokok dakwah salafiyah adalah ikhlasuddin lillah. Kita belajar tauhid dan kita harus pelajari dan kita juga harus kaji tentang syirik. Sebagaimana tauhid itu bermacam, maka syirik pun bermacam, beragam, berbagai bentuk, berbagai aktivitas. Banyak ritual-ritual yang disangka itu adalah ibadah, tetapi kenyataannya di situ terdapat syirik. Banyak pula ucapan-ucapan yang disangka itu adalah ibadah, tapi kenyataannya itu adalah syirik. Banyak keyakinan-keyakinan yang itu disangka keyakinan atau akidah yang lurus, tetapi itu adalah menyimpang dan tersesat dari tauhid menuju syirik. Sehingga tentang masalah mengikhlaskan agama untuk Allah, memurnikan tauhid dengan ditegakkan tauhid, berarti dikaji, dipelajari tauhid untuk diamalkan, dan diketahui, dipahami apa itu syirik untuk ditinggalkan dan dijauhi, sehingga tidak ada satupun kotoran, yaitu kotoran tauhid yang berupa syirik dengan cabang-cabang dan macam-macamnya. Kemudian yang ketiga, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam buku kecil risalah beliau, surat terbuka untuk para duat, para da'i yang menyeru ilallah, at-tauhidu awalan ya du'atal Islam. Tauhid itulah yang pertama hendaknya didakwahkan wahai para penyeru Islam, para dai-dai kaum muslimin. Beliau memaksudkan dalam pembahasan kalimat dari judul risalah yang beliau tulis, bukan berarti bahwa dakwah salafiyah semata-mata mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah dan tidak mengajarkan yang lain. Tidak demikian maknanya. Akan tetapi dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajarkan agama secara totalitas, keseluruhan, dan seluruh agama yang diajarkan diasaskan pada asas tauhid. Mereka mengajarkan fikih, bagaimana tidak, sedangkan orang yang bertauhid harus mengamalkan amalan ibadah. Ada yang namanya sholat, ada yang namanya puasa, ada yang namanya zakat, ada yang namanya haji, dan yang lain-lainnya. Yang ini wajib ditunaikan. Sehingga maknanya dakwah tauhid awalan bukan berarti meninggalkan sisi-sisi yang lainnya dari ilmu agama yang lain berupa fikih. Tidak pula melupakan
bentuk-bentuk yang lain dari pelajaran tentang apa? Muamalah. Bagaimana hubungan orang dengan orang yang lain, ada transaksi-transaksi. Demikian pula tidak melupakan dakwah menuju akhlak dan adab yang baik. Secara totalitas diajarkan dalam dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam dakwah salafiyah. Dan sekali lagi maknanya bahwa seluruh dari ajaran agama ini diajarkan dengan asas pondasi tauhid, asas pondasi akidah yang lurus. Karena hanya dengan cara, dengan sistem, dengan metode, dengan manhaj yang demikianlah Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada seluruh nabi dan rasul di dalam mendakwakan agama ini. Dan dengan cara seperti yang mereka telah lakukan itulah perbaikan umat ini akan bisa dilakukan dan akan bisa didapatkan hasilnya, tentunya dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang kita ingin tekankan untuk pertemuan kita di pagi hari ini, menambahkan faedah dari apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan kita yang dahulu. Kemudian pelajaran yang disebutkan oleh beliau Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, beliau mengatakan pada halaman nomor 21 dari kitab yang ada di hadapan kita ini, wala yazalu a'immatud din yuzakkuna ala hadhihi da'wah al-mubarakah, dan senantiasa imam-imam dari agama ini mentazkiyah, memberikan rekom yang baik ala hadhihi da'wah al-mubarakah, terhadap atau atas dakwah yang diberkahi ini. Wa yahusuna an-nasa ala an yajtami'u ala ma kana alaihi salafus salih, dan senantiasa ulama-ulama, imam-imam dari imam-imam agama Islam ini menggesa, mendorong, memberikan motivasi kepada manusia secara umum agar mereka bersepakat satu kalimat di dalam beragama ini. Tidak boleh bercerai-berai di dalam beragama, tidak boleh memiliki kalimat yang lain di dalam beragama, tapi harus satu kalimat, satu kata, satu hati. Apa itu? Ala ma kana alaihi salafus salih, berpegang teguh dengan apa yang sudah ada, yang dahulu para salafus salih telah berada di atasnya. Perhatikan kalimat yang disebut oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, yang demikian adalah seruan seluruh imam, seruan seluruh imam, dari imam-imam dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menyerukan agar kita kaum muslimin, agar umat ini secara khusus dan secara umum adalah manusia beragama, dan beragama yang dimaksudkan adalah dengan agama yang dahulu para salafus salih telah beragama dengannya. Berarti pelajari bagaimana dahulu para sahabat mengamalkan agama ini sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bagaimana dahulu Rasul mengajarkan agama ini kepada para sahabat. Perhatikan bagaimana para sahabat dulu itu berilmu, bagaimana mereka beramal, bagaimana mereka berdakwah, bagaimana mereka bersabar di atas ini semuanya. Karena demikianlah apa yang baik, dan begitu pula mereka mendapatkan kebaikan, sebagaimana seperti itu pula mereka pernah mendapatkan kejayaan. Dan perbaikan yang terjadi di hari itu, kemudian kebaikan yang didapatkan di hari itu, akan didapat pula oleh orang-orang yang datang setelahnya, dengan syarat jika orang-orang yang datang setelahnya melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Itu kalimat yang sudah kita sampaikan, kalimat emas yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Darul Hijrah. Imamnya Darul Hijrah itu imam di kota Madinah. Imam Malik telah mengatakan, la yuslihu akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak bakal akan memperbaiki kondisi dari umat yang belakangan ini, tidak akan ada yang akan bisa memperbaiki kondisi umat yang belakangan illa ma aslaha awwalaha,
kecuali apa yang dahulu pernah berhasil memperbaiki generasi awalnya. Ketika generasi awal yaitu para salaf, mereka diperbaiki dengan agama yang dibawa oleh Nabi SAW, dengan metode Nabi, dengan manhaj Nabi, dengan jalan Nabi, dengan tariqah Nabi. Para sahabat beragama, mengilmui agamanya, mengamalkan agamanya, mendakwahkan agamanya, bersabar di atas agama ini, sehingga mereka mendapatkan kebaikan dan mereka dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai umat yang paling baik. Mereka mendapatkan kejayaan dan Allah SWT memberikan kejayaan kepada mereka di saat mereka masih mutawafirun, yaitu ketika mereka masih ada. Mereka sudah mendapatkan kejayaan itu, bukan setelah mereka berpulang kepada Allah baru ada kejayaan, bukan. Tapi di masa mereka masih ada, mereka merasakan kejayaan tersebut, dan mereka mendapatkannya dengan apa yang Rasul ajarkan. Mereka mendapatkannya dengan metode beragama yang Rasul ajarkan. Mereka mendapatkannya dengan manhaj nabawi yang diajarkan oleh Nabi dalam beragama. Oleh karenanya, imam-imam yang datang setelah mereka pun senantiasa berpesan, senantiasa mengajarkan kepada umat ini, kepada kaum muslimin, kepada manusia secara umum, agar berpegang teguh dengan apa yang dahulu pernah dipegang oleh Rasul dan para sahabat di dalam beragama. Ala an yajtami'u ala ma kana alaihi salafus salih, agar mereka sepakat satu kalimat, berpegang teguh dengan apa yang dahulu pernah ada pada para salafus salih, yaitu para pendahulu yang salih. Allah SWT berfirman, memerintahkan tentang masalah ini. Tidak boleh ada 2 kalimat, apalagi 3 kalimat, apalagi 4 kalimat. Tidak boleh. Harus hanya 1 kalimat saja, disepakati, dipegang. Dimanapun orang ini berada, dimanapun umat ini berada, yang dipegangi hanya satu kalimat, yaitu apa yang dahulu Rasul dan para sahabat telah ada di atasnya. Dia SWT berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai kaum, wahai umat, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah jami'an, yang menunjukkan perintah ijtima', sepakat 1 kalimat. Ditegaskan dalam ayat ini yang selanjutnya, wala tafarraqu, dan kalian jangan bercerai-berai. Jangan ada beberapa kalimat, tetapi harus hanya 1 kalimat. Kalimat tauhid, kalimat Islam, kalimat sunnah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salaf. Itu yang harus dipegang. Karena makna hablullah, para sahabat ungkapannya beragam, tapi maknanya kembali kepada 1 makna. Semuanya saling melengkapi, semuanya saling mendukung, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di saat menafsirkan ayat di antara ayat dari surat Ali Imran tersebut. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana umat ini diperintahkan untuk senantiasa berpegangan dengan 1 kalimat ini dalam bab apa? Yaitu yang pertama, fillahi, di dalam beriman kepada Allah. Dan boleh ada 2 kalimat, apalagi 3 kalimat. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, gambarannya itu untuk memudahkan pemahaman mana atau yang dimaksudkan dengan 1 kalimat, dan bagaimana gambaran tidak bolehnya beberapa kalimat itu. Adakah kalimat-kalimat yang selain yang kita diperintahkan berpegang teguh dengannya? Dalam pembahasan di sini disebutkan dalam perkara apa kita harus bersatu dalam 1 kalimat, fillah, dalam bab iman kepada Allah, wa malaikatihi, dan juga dalam bab beriman kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan dalam bab beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan, wa rusulihi, dan juga dalam bab iman kepada para rasul yang Allah utus, wal yaumil akhir, dan dalam bab beriman kepada hari akhir yang kita diperintahkan untuk meyakininya, wal qadari khairihi wa syarrihi, dan dalam bab mengimani takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Wa summu hadhihi sittata usuluddin,
Dan mereka, para imam-imam Ahlussunnah menyebut 6 perkara ini adalah usuluddin, pokok-pokoknya agama. Dalam bab pokok-pokok agama, dalam bab yaitu iman ini, perlu diketahui, muncullah di tengah-tengah pemahaman kaum muslimin, tentunya setelah pemahaman para salaf, berbagai pemahaman. Yang ini yang kita maksudkan kalimat-kalimat yang lain. Misalnya kita ketahui ada sekte yang namanya Khawarij. Pemahaman Khawarij menyimpang dalam bab iman, pokok-pokok iman. Mereka menyimpang dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dalam pokok-pokok iman ini. Sehingga itulah yang dimaksudkan dengan kalimat yang lain. Karena mereka menyimpang dari apa yang dahulu ada di antara para sahabat, berupa kalimat yang satu tentang bab iman, sehingga Khawarij pun menyimpang. Mereka memiliki kalimat yang berbeda, yang mereka pegangi, yang mereka ajarkan, keyakinan yang mereka usung, yang mereka ajarkan. Maka ini yang tidak boleh. Ini namanya tafarruqu. Ini namanya bercerai-berai, berpecah belah dalam bab agama. Padahal perintah di dalam agama kita, dalam bab iman, dalam bab pokok-pokok agama, kita harus sepakat mengikuti apa yang dahulu pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sepakat pegangi apa yang dahulu para salaful ummah ada di atasnya, pegangi itu. Muncul lagi sekte Qadariyah. Bagaimana sekte Qadariyah itu munculnya? Juga karena mereka memiliki kalimat yang lain, yang menyimpang, yang berbeda dengan kalimat yang kita diperintahkan berpegang teguh dengannya. Secara khusus, kalimat yang mereka usung yang berbeda adalah dalam bab pemahaman tentang takdir. Dalam bab pemahaman tentang takdir. Demikian pula ada di satu ujung Khawarij, ada di ujung yang berbeda orang-orang Murji'ah. Muncul sekte Murji'ah. Juga demikian, mereka memiliki kalimat yang berbeda, kalimat yang berpecah belah, menyimpang. Boleh dikatakan sekte sempalan. Ini adalah sekte sempalan dari apa yang dahulu pernah diajarkan oleh Nabi. Mereka tidak pegangi, sehingga mereka memunculkan kalimat yang berbeda. Muncullah sekte Murji'ah. Kalau kita itu mempelajari tentang firaq, tentang firqah, tentang kelompok-kelompok sempalan yang ada, maka semuanya kembali kepada pemahaman yang menyimpang dalam bab usuluddin, dalam bab agama. Nanti ada tasawuf sufiyah, ada yaitu tariqat-tariqat dan yang lain-lainnya. Ini juga mengusung kalimat-kalimat yang berbeda, yang menyimpang. Dan perlu diketahui, penyimpangannya bukan penyimpangan yang sederhana, tapi justru pada pokok-pokok agama, dalam bab iman, dalam bab akidah yang paling pokok, yaitu 6 pokok daripada agama ini. Adapun yang dimaksudkan dengan satu kalimat, maka ikuti, pegangi tentang masalah iman ini sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, yang diajarkan para sahabat kepada para tabi'in, yang tabi'in ajarkan kepada atba', yang mereka ajarkan kepada para a'immah, yang a'immah diajarkan kepada para generasi Islam dan ulama-ulamanya kaum muslimin setelahnya sampai hari ini. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, ini diantara sir, rahasia kenapa ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan keberadaan mereka yang berpencar di negeri-negerinya kaum muslimin yang berbeda, yang jauh, saya ditempuh dengan perjalanan itu membutuhkan waktu berjam-jam kalau hari ini dengan pesawat. Bagaimana kalau dahulu dengan berjalan kaki atau mengendarai kendaraan yang sekedar tunggangan unta, kuda atau keledai? Maka bisa memakan waktu tidak cukup sepekan 2 pekan, tapi berbulan. Demikian pula yang hidupnya di lain-lain masa, di lain-lain zaman, di lain-lain kurun, di lain-lain tabaqat, generasinya sudah berbeda. Tapi kenapa akidah yang mereka pegangi, yang mereka ajarkan sama, tidak berbeda? Kenapa mereka dalam bab akidah itu sama, tidak berbeda? Di antara rahasianya adalah karena mereka itu berpegang teguh dengan apa yang dahulu diajarkan oleh Nabi dan para salaf dalam masalah pokok-pokok agama ini. Meskipun mereka berbeda waktu hidupnya, masanya, meskipun mereka berbeda negeri, atau yaitu wilayah mereka itu
tinggal, akan tetapi akidah mereka sama. Karena dalam bab agama mereka mewarisi. Mereka mewarisi. Sebagaimana begitulah perintahnya. Dalam bab agama mereka ittiba. Mereka mengikuti. Sebagaimana itulah perintahnya. Oleh karenanya ulama-ulama itu akidahnya sama, keyakinannya sama, tidak berbeda. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, yang demikian termasuk di antara bentuk kekokohan dan gigihnya, sabatnya para ulama dalam berpegang teguh dengan asas ittiba di dalam beragama. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan pada halaman nomor 22 oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi tentang apa yang harus dipahami dari masalah beriman kepada Allah. Masalah beriman kepada Allah, di antara pokok yang dipahami adalah menetapkan tauhidnya Allah tabaraka wa ta'ala. Menetapkan tauhidnya Allah tabaraka wa ta'ala dengan seluruh macam tauhid. Perlu diketahui para ulama dengan tatabuk yang mereka lakukan, penelitian dan pengkajian yang mereka lakukan terhadap nas-nas dalil yang ada dari Al-Quran dan Sunnah, dengan penjelasan-penjelasan para ulama salaf, mereka mendapati bahwa tauhid Allah Azza wa Jalla itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tauhid uluhiyah, kemudian yang kedua adalah tauhid rububiyah, yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat, atau boleh disebut dengan yang lain urutannya. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, kemudian yang kedua tauhid uluhiyah, kemudian yang ketiga tauhid al-asma wa sifat. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami tauhid dari pemahaman yang benar dengan memahami pembagian tauhid semata tidak cukup. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, pemahaman tentang pembagian tauhid, orang tahu, orang mengerti bahwa tauhid dibagi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tidak cukup karena itu semata-mata ilmu. Tetapi yang dimaksudkan adalah bagaimana Anda tahu pemahaman tentang tauhid dibagi 3, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, dan Anda menegakkan kalimat tersebut dalam bentuk amalan dan keyakinan, dan Anda ajarkan kepada umat sebagaimana apa yang Anda pahami dengan pemahaman yang benar, supaya umat bisa memahaminya dengan benar dan mengamalkannya juga dengan benar. Kenapa kita katakan demikian? Karena banyak di antara kalangan yang mereka mengetahui pembagian tauhid, tetapi mereka belum bisa menegakkan tauhid. Mereka mengetahui tauhid, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat, tapi mereka belum bisa menegakkan tauhid tersebut. Sehingga ada ketimpangan dalam bab tauhidnya sebagian saudara kita kaum muslimin. Sehingga tidak dibenarkan hanya sekedar mengetahui secara ilmu, teori, bahwa tauhid dibagi 3, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Karena yang dimaksudkan dengan menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah bukan sekedar tahu bahwa tauhid dibagi menjadi 3, tetapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan tauhid yang kita ketahui ilmunya tersebut dalam bentuk keyakinan kita yang kokoh, dan juga dalam bentuk amaliyah kita yang kita beragama dengannya. Maka begitulah yang dimaksudkan dengan bertauhid. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, ini bagi yang sudah tahu tentang pembagian tauhid, yang mereka lurus dalam pemahaman tentang pembagian tauhid, yang mereka mengetahui secara ilmu apa itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ternyata belum cukup untuk mereka dikatakan sebagai orang-orang yang menegakkan tauhid sampai mereka menjadikan sebagai keyakinan
dan mereka amalkan, diaplikasikan dalam kehidupan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kalangan kaum muslimin yang mereka tidak mengerti tentang pembagian tauhid, yang tidak tahu tentang macam-macam tauhid yang wajib Allah ditauhidkan dengannya. Allah itu wajib ditauhid dalam hak rububiyahnya. Allah wajib ditegakkan ketauhidannya atau ditetapkan tauhidnya tentang uluhiyah. Sebagaimana juga berhak dan wajib ditetapkan untuknya tauhid al-asma wa sifat. Bagaimana dengan mereka yang tidak tahu tentang masalah ini, yang tidak mengerti tentang pembagian tauhid? Sedangkan yang tahu tentang pembagian tauhid saja belum menjamin mereka adalah orang-orang yang menegakkan tauhid. Makanya para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, tidak heran di antara nasihat-nasihat yang disampaikan oleh ulama-ulama Rabbani, semisal Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah ta'ala, kepada sebagian kalangan kaum muslimin yang mereka dengan semangatnya, kita tidak mencela semangat mereka untuk memperjuangkan Islam, kita tidak mencela semangat mereka untuk perjuangan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Tetapi semangat yang ada pada mereka kurang didukung dengan ilmu, sehingga ulama-ulama memberikan nasihat. Bagaimana kalian ingin menegakkan Islam? Bagaimana ingin kalian perjuangkan Islam, sementara kalian tidak memenuhkan syarat-syarat diberikannya pertolongan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di antaranya, banyak di antara kalian yang tidak mengerti tentang pembagian tauhid, yang tidak mengetahui tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Apabila kalian tidak memahami tentang pembagian tauhid ini, bagaimana kalian mentauhidkan Allah? Apabila kalian tidak mentauhidkan Allah, bagaimana kalian ditolong oleh Allah? Padahal perjuangan kaum muslimin hanya akan ditolong oleh Allah tabaraka wa ta'ala jika mereka praktisi perjuangannya adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mereka ada di atas tauhid, yang kokoh tauhidnya di dalam hati, teraplikasikan dalam amaliyah-amaliyah, sehingga mereka tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak berharap melainkan berharap kepada Allah. Tidak ada yang mereka takutkan kecuali Allah. Tidak ada yang mereka pamrihkan kecuali mereka pamrihnya kepada Allah. Begitu yang mereka akan ditolong oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana Allah SWT memberikan pertolongan, sedangkan di antara kalian, tengah-tengah kalian yang berjuang masih mengenakan jimat ketika berhadapan dengan musuh. Sedangkan mengenakan jimat adalah bentuk syirik, menyekutukan Allah. Bagaimana kalian menyebutkan dalam kalimat lisan memperjuangkan Islam, memperjuangkan kaum muslimin, tapi kalian menghadapi lawan dengan jimat-jimat? Bagaimana di antara kalian menghadapi kaum muslimin, menghadapi lawan juga dengan bantuan atau mereka meminta bantuan kepada kuhan, kepada dukun-dukun, arraf, paranormal? Padahal itulah bentuk menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana di antara kalian ada yang masih mengagungkan kuburan? Mengagungkan kuburan maknanya adalah meminta kepada ahli kubur. Bagaimana kalian akan memperjuangkan Islam, memperjuangkan kaum muslimin menurut kalian, sedangkan ada di antara kalian yang memiliki keyakinan-keyakinan di mana keselamatan, di mana kebaikan didapatkan dari dari kewibawaan atau kedudukan atau martabat yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu selain daripada Nabi, wali-wali Allah yang kalian yakini, padahal itu tidak demikian. Maka yang demikian ini para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, menjadi pelajaran kepada kita bahwa sesungguhnya kenapa perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh saudara kita kaum muslimin berpuluh-puluh, berabad-abad bahkan, tidak lagi kita itu bisa menghitung berapa kali usaha mereka melakukan usaha perbaikan, tetapi Allah juga belum memberikan hasil. Bisa jadi diantaranya karena ada
pokok-pokok yang mereka tinggalkan, bahkan yang paling pokok, yaitu asas akidah tauhid yang mereka tinggalkan, yang mereka belum sempurnakan, yang mereka tidak bersihkan tauhid dan mereka tidak tegakkan tauhid, tetapi mereka biarkan tauhid mereka itu dirusak oleh virus-virus tauhid, macam-macam syirik, macam-macam pamrih, kemudian takhil khurafat yang merusak akidah dan yang lain-lainnya. Pada daurah beberapa hari yang lalu, Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili hafizallahu ta'ala menyebutkan sampai di antara tokoh dari tokoh-tokoh ajaran tasawuf sufiyah yang mereka ajarkan tentang keyakinan harus itu yakin dan iman kepada para mursyid, para wali-walinya mereka yang mengajarkan agama kepada mereka. Kalau ada apa-apa, jangan menyebut Allah, jangan menyebut Rasulullah, tapi sebutlah namaku. Disebutkan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili, ada seorang imam yang namanya Hanafi. Al-Hanafi mengatakan kepada umatnya, kepada pengikutnya, kalau ada apa-apa dalam upaya kita menyeberangi ini, jangan menyebut yang lainnya, selalu sebutlah namaku, Al-Hanafi. Selalu panggil dan serulah namaku, ya Al-Hanafi atau ya Hanafi, jangan menyebut yang lainnya. Maka begitulah dilakukan. Mereka yang ikut bersama dengan Hanafi ikut menyeberang, menyeberangi, menaiki bahtera atau perahu, menyeberangi, bukan lautan, pokoknya di atas air. Allah Azza wa Jalla menguji mereka. Kemudian salah satu di antara mereka ada yang memanggil tapi tidak menyeru ya Hanafi. Di antara mereka ada yang mengatakan ya Allah. Maka terjatuhlah mereka dan jatuhlah ke air. Hanafi mengingatkan, siapa tadi yang memanggil ya Allah? Siapa tadi yang memanggil ya Allah? Bukankah aku sudah katakan jangan mengatakan yang lain, tapi katakan ya Hanafi. Maka mereka kembali ya Hanafi, ya Hanafi, ya Hanafi. Mereka akan melanjutkan perjalanan. Selamat. Para bapak para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perjuangan itu akan mendapatkan hasil? Bagaimana perjuangan yang katanya memperjuangkan Islam dan kaum muslimin oleh Allah akan ditolong sekiranya masih macam-macam keyakinan seperti ini ada di antara kaum muslimin? Bahkan imam-imamnya masih memiliki keyakinan yang sedemikian. Ada keyakinan-keyakinan bergantung kepada selain Allah. Bahkan untuk kali yang kedua ada yang mengatakan ya Muhammad, ya Rasulullah. Akhirnya juga terjatuh. Siapa tadi yang mengatakan ya Muhammad, ya Rasulullah? Bukankah aku katakan jangan menyebut selain ya Hanafi? Begitulah setan berusaha menjatuhkan tauhid, tauhid yang haknya Allah tabaraka wa taala sebagai satu-satunya zat yang wajib diibadahi. Begitu pula ajaran tasawuf sufiyah hendak menjatuhkan Rasul. Tidaklah kita diwajibkan untuk ittiba kepada Rasul, sehingga yang menyebut Allah celaka, yang menyebut ya Rasulullah, ya Muhammad celaka. Yang selamat hanya yang menyebut ya Hanafi. La ilaha illallah. Pelajaran bagaimana kerusakan-kerusakan yang sangat mendasar dalam bab akidah tauhid di balik ajaran tasawuf sufiyah yang diajarkan dibungkus dengan berbagai macam hal yang diperindah, zukhrufal qawli ghurura, dengan ucapan yang diperindah, yang dipercantik, tetapi ghurura yang kenyataannya adalah menipu dan menyesatkan. Kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang masalah, kembali kepada bab tentang masalah tauhid, bukan masalah yang sepele, bukan masalah yang remeh. Pemahaman kita terhadap tauhid
adalah pemahaman yang darinya bermula sebuah kesuksesan. Pengamalan kita terhadap pemahaman tauhid yang benar bukan perkara yang remeh, tapi itu adalah awal, modal yang niscaya akan ada kesuksesan, yang niscaya akan ada keberhasilan. Sehingga ketimpangan dan juga adanya kerusakan dalam bab akidah tauhid ini berarti itu adalah awal dari kegagalan apabila itu adalah perjuangan, awal dari kekalahan jika itu adalah jihad. Pernah disebutkan seorang khatib Jumat, dia menyebutkan di hadapan para jamaah kaum muslimin, tentunya demikian karena itu khutbah Jumat, disebutkan bahwa di antara sahabat yang itu adalah pahlawan Islam dan kaum muslimin, yang disebutkan Rasul SAW waktu itu menyebutnya sebagai Saifullah, dan Umar ibn Khattab di masa khalifahnya khawatir umat akan terfitnah olehnya, yaitu Khalid ibn Walid, panglima yang Allah SWT di tangan Khalid ibn Walid. Berapa penaklukan terjadi di tangan Khalid bin Walid dengan taufik Allah tabaraka wa ta'ala. Allah memberikan kemenangan-kemenangan kepada kaum muslimin. Umar bin Khattab khawatir, sehingga digantilah panglima yang kuat ini, Khalid bin Walid, supaya tidak ada fitnah di antara para sahabat dan para tabi'in, supaya tidak ada tuduhan bahwa selagi Khalid yang menjadi panglima tidak akan terkalahkan, supaya tidak ada itu. Masya Allah. Karena kalau ada terjadi seperti ini akan menjatuhkan kepada syirik. Orang bergantung kepada Khalid tidak lagi bergantung kepada Allah Taala. Karena kekhawatiran yang seperti itu, maka pernah dalam kondisi Khalid masih segar, tapi Khalid tidak diperintah menjadi panglima, diganti dengan yang lain. Kekhawatirannya Umar untuk menjaga keselamatan akidah tauhid umat. Kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan, sebagian kalangan meyakini, menuduh, menyebutkan tanpa dalil, tanpa keterangan bahwa Khalid bin Walid senantiasa tidak terkalahkan karena dia memegang jimat. Dalam berjihadnya dia membawa jimat, apapun yang dipegang, karena disebutkan di situ dia membawa rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia berpegang atau dia membawa rambutnya Rasulullah, maka tidak terkalahkan. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana keyakinan umat tentang akidah tauhid, bahwa bergantung hanya kepada Allah, tidak boleh menggantungkan sesuatu apapun, hatta itu adalah peninggalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, tetapi umat dibuat sedemikian akidahnya. Yang ini pintu bagaimana akan terbukanya pintu syirik dalam bentuk berjimat. Ketika dipahamkan bahwa ada sahabat yang memakai jimat, meskipun yang dibawa adalah selai rambutnya Rasulullah, itu dikaitkan dengan Rasulullah, maka nanti yang ada akan terbuka pintu bahwa bukan bertabaruk menjadikan sebagai peninggalan Rasul sebagai jimat, tidak, tetapi apapun benda yang mereka yakini bisa menjadi jimat akan diyakini menjadi jimat dan dipegangi untuk mereka bergantung nasib kepadanya. Maka pintu syirik akan terbuka dari ini. Bagaimana jika khatib Jumat yang itu mengajarkan agama kepada umat, yang seharusnya mereka menjadi orang-orang yang terdepan di dalam ikut andil memahamkan akidah tauhid yang benar, ikut andil dalam mengoreksi, meluruskan akidah tauhid yang mulai ada teracuni oleh racun-racun khurafat, takhayul dan yang semisalnya, yang mereka seharusnya menjaga bagaimana tauhid umat itu tetap terjaga. Tapi disampaikan perkara yang sedemikian, maka usaha dan perjuangan memperbaiki umat ini, nah, kita khawatirkan tidak akan kunjung tiba kemenangan dan kesuksesan. Tapi kita khawatirkan Allah akan terus menunda dan Allah akan terus menguji umat ini dengan ujian-ujian yang bisa jadi terkadang tidak akan mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Nas'alullaha at-taufiq ila kulli khairin wa nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan masalah tauhid
yang dibagi menjadi 3, yaitu tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Para ulama menyebutkan pembagian tauhid ini adalah dengan tatabu, berdasarkan penelitian, berdasarkan kajian. Tidak ada dalil baik dari dalil ayat maupun dari hadis yang menunjukkan pembagian tauhid seperti layaknya rukun Islam yang Rasul menyebutkan ada 5, seperti layaknya rukun iman yang Rasul menyebutkan ada 6 dan disebut dirinci. Tidak ada nas dalil yang sedemikian, misalnya yang menyebutkan dalilnya itu misalnya qala Rasul bersabda tauhid dibagi menjadi 3, tidak ada. Demikian pula tidak ada ayat yang Allah sebutkan di dalam nas dalil ayat yang jelas bahwa Allah SWT membagi tauhidnya itu menjadi 3, tidak ada. Ini adalah tatabu, penelitian ulama, kajian ulama untuk pendekatan pemahaman yang lebih mudah bagi umat. Dan babnya ini adalah termasuk bab di luar bab agama, termasuk al-mursalah, perkara-perkara yang oleh Allah SWT dimudahkan untuk diperkenankan, diadakan dalam rangka pendekatan pemahaman yang paling baik, yang paling mudah bagi umat. Seperti ilmu-ilmu yang lain. Seperti ilmu-ilmu yang lain. Tidak ada sekte, kelompok sesat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam nas dalil, melainkan Khawarij. Melainkan Khawarij. Yang lainnya tidak pernah disebutkan. Ini tidak menafikan adanya kelompok-kelompok tersebut. Berarti Rafidah tidak ada berarti. Berarti Jahmiyah tidak ada berarti. Murji'ah berarti tidak ada. Bukan begitu. Mereka benar-benar sekte yang ada. Dan para ulama menyebutkan sekte-sekte itu dengan istilah-istilah yang mereka sebutkan berdasarkan tatabu, penelitian dan kajian. Apa sisi dari penyimpangannya? Maka kemudian disebutkan, dinisbatkan kepada sisi-sisi penyimpangan tersebut menjadi sekte-sekte tersendiri. Yang disebutkan oleh Nabi hanya pokok dari sekte yang ada di tubuh umat Islam adalah 73. Hanya itu. Rasul tidak menyebutkan apa saja sekte-sekte itu namanya. Sehingga jangan ada pemahaman, kita hanya ingin menegaskan, jangan ada pemahaman bahwa pemahaman tauhid menjadi 3 adalah bid'ah karena tidak ada dalil. Pemahaman tauhid menjadi 3, perkara yang baru diada-adakan, berarti bid'ah karena tidak ada dalil. Sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian kalangan. Sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian kalangan. Yang benar bahwa ini bukan perkara yang bid'ah. Karena ini bukan agama. Ini bukan ta'abudiyah, ini bukan beragama kepada Allah, bukan beribadah kepada Allah dengannya. Tetapi itu tadi adalah pendekatan pemahaman para ulama tatabuq, mengkaji, kemudian mereka sebutkan bahwa tauhid dibagi 3 dengan penelitian dan kajian yang mereka lakukan. Nah, kalau itu disebutkan tatabu, ada penelitian, ada kajian, maka itu merupakan kesimpulan berarti. Istinbat yang mereka lakukan. Apabila kita memahami bahwa itu merupakan kesimpulan, menunjukkan tidak sembarang orang bisa mengetahui tentang pembagian tauhid kalau mereka tidak ada yang membantu, yaitu para ulama yang meneliti dan mengkaji nas-nas dalil yang ada. Sehingga para ulama itu mereka meneliti dalil-dalil yang ada, Al-Quran, Sunnah, pemahaman para sahabat, mereka kaji, mereka teliti, sehingga menjadi taulah mereka tentang tauhid dibagi menjadi 3. Sedangkan untuk mengetahui yang sedemikian itu menjadi sulit bagi umat ini, karena keawaman umat. Yang ini hanya bisa diketahui oleh para ulama yang mendalam ilmunya. Sehingga begitulah ada pemahaman yang mereka pahami, kemudian mereka tuangkan dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang memudahkan pemahaman bagi umat, supaya umat bisa memahami tauhid dengan lebih mudah. Maka begitulah para ulama mengkaji nas-nas dalil yang ada. Oleh karenanya, kalau kita itu mempelajari tentang pembagian tauhid menjadi 3, bukan berarti tidak ada dalil sama sekali. Mereka akan sebutkan mana dalil yang menunjukkan bahwa tauhid, ada tauhid namanya rububiyah. Mereka akan sebutkan dalil-dalilnya. Puluhan dalil tentang apa? Ditetapkannya tauhid rububiyah. Kemudian mereka juga akan sebutkan dalil-dalil tentang tauhid uluhiyah. Mana dalil yang menyebutkan bahwa tauhid itu ada yang namanya tauhid uluhiyah.
Dari mana istinbat atau kesimpulan dalil itu diambil? Mereka sebutkan puluhan dalil. Demikian pula tentang tauhid al-asma wa sifat. Tidak berbeda. Mereka juga akan sebutkan puluhan dalil yang menguatkan tentang mereka membagi tauhid adalah asma wa sifat. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah bagaimana para ulama di dalam melakukan tugas-tugas mulia berupa pengkajian terhadap nas-nas dalil yang umum, yang mujmal, untuk mereka rinci sehingga umat yang datang belakangan mudah memahami agamanya. Mereka para ulama mengkaji, meneliti nas-nas dalil dalam bab-bab yang sifatnya Masya Allah begitu tersamar, sehingga mereka singkap kesamaran ini. Mereka sehingga menjadi jelas perkaranya bagi umat, yang apabila mereka tidak menyingkap dan tidak mengungkapnya, maka sungguh umat ini tidak akan sampai pada pemahaman yang baik tentang masalah tersebut. Demikian para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas pendahuluan dari bab yang akan kita kaji insyaallah taala di bab yang berikutnya, yaitu tentang pembagian tauhid, setelah yaitu pengkajian tentang masalah pokok-pokok agama yang 6, yaitu rukun iman yang 6 insyaallah taala. Demikian apa yang bisa kita sampaikan untuk pengajian kita di pertemuan kita pagi hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kita ini di pertemuan pengajian kita yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa salawatullah wa salam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.